Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengikuti Sapa Sabda Selasa 14 Juni 2022 yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Bersyukur atas segala sesuatu. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami semua. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi pedoman, petunjuk arah kehidupan kami semua. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus adalah sebuah kota pada masa perjanjian baru yang telah memberi dampak positif terhadap pengalaman dan perasaan Paulus selama ia melayani dan berkeliling memberitakan Injil. Melalui kota Efesus, setiap pengajaran Paulus tentang Injil dapat diterima oleh dua golongan besar masyarakat pada saat itu, yaitu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Walau Paulus juga menyadari bahwa ada pertentangan dari mereka yang memilih untuk tidak percaya, namun jemaat di Efesus ini semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah. Dari sinilah jemaat di Efesus didirikan oleh Paulus, agar setiap mereka yang sudah percaya, baik golongan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, dapat bersatu dan bersekutu bersama sebagai orang percaya. Latar belakang inilah yang kemudian mendorong Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus merupakan surat pengucapan syukur atas contoh kehidupan orang-orang percaya yang selama ini dijalani oleh mereka. Meski jemaat di Efesus memiliki latar belakang yang berbeda, namun mereka dapat menanggalkan perbedaan itu dan hidup bersekutu bersama berdasar pada Injil. Hidup mereka telah berubah menjadi hidup persekutuan yang satu dan utuh. Ditambah lagi dengan fakta bahwa surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang ada di dalam penjara, yang membuat Paulus semakin merasakan kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan jemaat di Efesus. Sejalan dengan hal itu, Paulus mengungkapkan refleksinya tentang kehidupan yang selama ini ia amati dari jemaat di Efesus, yaitu tentang kemampuan mengendalikan diri dalam perbuatan dan perkataan. Paulus menyadari bahwa tantangan jemaat di Efesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan berusaha mempengaruhi kehidupan mereka untuk kembali hidup menurut cara-cara yang jauh dari Tuhan. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kualitas hidup persekutuan mereka sebagai orang percaya. Dengan demikian, nasihat Paulus ditujukan kepada jemaat di Efesus agar mereka semakin kuat dan teguh di dalam hidupnya. Paulus menekankan pentingnya bersikap di tengah kehidupan, yaitu dengan cara mengutamakan kearifan yang sesungguhnya sudah didapatkan oleh setiap orang percaya sebagai sebuah anugerah atau pemberian dari Tuhan dan bisa dirasakan kalau sungguh-sungguh dekat padanya. Itulah alasan Paulus ketika ia menyarankan jemaat di Efesus untuk selalu mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan mengerti kehendak Tuhan, mereka dimampukan untuk mengutamakan kearifan dan hidup benar
di hadapan Tuhan. Paulus juga menekankan pentingnya hidup yang dipenuhi oleh Roh dan bukan dipenuhi oleh hal-hal lain yang bahkan dapat membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya. Dengan selalu mengerti dan hidup dalam Roh, maka mereka akan selalu dimampukan untuk dapat menjalani hidup sebagai bentuk pujian kepada Tuhan dan mampu bersyukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita merenungkannya. Kemampuan untuk terus bersyukur atas segala sesuatu di tengah berbagai tantangan kehidupan ternyata berawal dari komitmen kita untuk dapat mengendalikan diri baik dalam perbuatan maupun perkataan. Untuk dapat mengendalikan diri, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap maksudnya, dan Roh Kudus terus membimbing kita. Jika pada hari-hari belakangan ini kita merasa sedang tidak mampu mengendalikan diri, marilah kita meneduhkan hati agar mampu melihat setiap maksud Tuhan di balik setiap pengalaman yang sedang kita rasakan. Kita diajak untuk kembali mengingat bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita dan mampu untuk bersyukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berkomitmen. Dalam pertolongan Tuhan, mulai hari ini saya akan belajar mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa, baik susah maupun mudah untuk dijalani. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk mampu bersyukur atas segala sesuatu yang hadir di dalam hidup kami, terkhusus jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan di kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu menjadi orang yang arif, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.